Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas UTS mata kuliah jaringan wireless dan mobile kelas IFN 21. Dosen pengajar yaitu Dr. Ucup Darussalam STMT. Sama saya Salahuddin Alayubi, jurusan Informatika Universitas Siber Asia. Oke, langsung saja pada slide pertama, yaitu ada jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta kelebihan atau keunggulannya. Prinsip kerja yaitu jaringan nirkabel menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan radio untuk mentransmisikan data. Perangkat mengirimkan data dalam bentuk gelombang radio yang kemudian diterima oleh perangkat lain yang berada dalam jangkauan. Kelebihannya adalah kemudahan akses karena tidak perlu kabel fisik untuk terhubung ke jaringan, sehingga akses ke internet atau perangkat lain menjadi lebih mudah. Mobilitasnya, perangkat nirkabel dapat dipindahkan dan terhubung ke jaringan tanpa perlu kabel, sehingga memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel. Untuk fleksibilitas, jaringan nirkabel dapat diatur dengan mudah dan memungkinkan penambahan atau penghapusan perangkat tanpa perlu merepotkan pemasangan kabel. Biayanya dalam beberapa kasus instalasi jaringan nirkabel dapat lebih murah dan mudah dibandingkan dengan jaringan kabel. Contohnya, Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet atau jaringan lokal di rumah, kantor, atau tempat umum. Lalu ada Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, atau keyboard nirkabel. Lalu ada radio digunakan untuk transmisi data pada jarak jauh seperti dalam sistem komunikasi nirkabel. Untuk contoh aplikasi, akses internet di rumah atau kantor, komunikasi nirkabel antara perangkat elektronik seperti printer dan komputer, lalu jaringan nirkabel untuk smart car ya atau mobil pintar atau kendaraan pintar. Lalu yang terakhir ada sistem keamanan rumah atau kantor. Perbedaan dengan jaringan kabel menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan data, sementara jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Jaringan kabel biasanya lebih stabil dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi tetapi kurang fleksibel dan mudah dipindahkan. Yang kedua, jelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Permasalahan dalam transmisi data yang kedua, jelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Permasalahan dalam transmisi data nirkabel berbasis gelombang elektromagnetik meliputi interferensi, pelemah sinyal, latensi, keterbatasan bandwidth, dan jangkauan yang terbatas. Satu interferensi, interferensi elektromagnetik atau disingkat EMI, gangguan dari perangkat lain yang juga memancarkan gelombang elektromagnetik seperti microwave, perangkat Bluetooth, dan lampu neon dapat mengganggu sinyal jaringan nirkabel. Interferensi dari lingkungan, hambatan fisik seperti dinding, pohon, atau bahkan cuaca dapat mempengaruhi kualitas sinyal nirkabel. Pelemah sinyal, atenuasi atau eh, kekuatan sinyal akan melemah seiring dengan jarak karena sinyal nirkabel menyebar ke area yang lebih luas. Pelemahan sinyal oleh media transmisi. Media transmisi nirkabel seperti udara atau ruang bebas juga dapat menyebabkan pelemah sinyal. Yang ketiga, latensi atau delay terjadi karena sinyal nirkabel membutuhkan waktu sampai ke penerima. Dan ini bisa menjadi masalah pada aplikasi yang membutuhkan waktu respons yang cepat. Latensi juga dapat disebabkan oleh proses pengelolaan data di perangkat pemancar dan penerima. Yang keempat, keterbatasan bandwidth. Bandwidth nirkabel meskipun meningkat, masih lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan kabel. Ini dapat menjadi masalah untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data dengan kecepatan tinggi, seperti streaming video HD. Yang kelima, ada keterbatasan jangkauan. Jangkauan nirkabel tergantung pada jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan dan kekuatan sinyalnya juga dapat terbatas oleh faktor-faktor seperti interferensi dan pelemah sinyal.
Penjelasan tambahan, transmisi data nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal. Jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan meliputi radio, satelit, cahaya, infrared, dan lainnya. Teknologi nirkabel memungkinkan transmisi data tanpa menggunakan kabel atau kawat. Jaringan nirkabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat hingga sangat jauh. Ketiga, ada jelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. Oke, dalam transmisi data nirkabel, data dikirimkan melalui gelombang radio yang dimodulasi. Sinyal radio ini dikirimkan dari perangkat pengirim transmitter dan diterima oleh perangkat penerima receiver. Teknologi ini menggunakan berbagai standar seperti Wi-Fi dan Bluetooth untuk memastikan komunikasi yang efisien dan aman. Lalu yang satu ada modulasi. Data digital bit 0 dan 1 diubah menjadi sinyal radio dengan cara memodulasi amplitudo, frekuensi atau fase gelombang radio. Yang kedua ada transmisi. Sinyal radio yang dimodulasi dipancarkan melalui udara menggunakan antena. Lalu ada penerimaan sinyal radio diterima oleh perangkat penerima yang juga memiliki antena. Lalu demodulasi, sinyal radio yang diterima kemudian didekode, yaitu dimodulasi kembali untuk mengembalikan data digital ke bentuk aslinya. Protokol transmisi data nirkabel menggunakan protokol komunikasi yang mengatur cara pengiriman dan penerimaan data, seperti TCP/IP, TCP/IP dan IEEE 802.11 Wi-Fi. Berbagai standar nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee menentukan protokol frekuensi dan teknologi modulasi yang digunakan. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud parameter signal to noise ratio (SNR). SNR adalah ukuran yang menunjukkan kualitas sinyal dengan membandingkan kekuatan sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan latar belakang. Semakin tinggi SNR, semakin kuat sinyal yang diinginkan relatif terhadap kebisingan, sehingga sinyal lebih mudah diidentifikasi dan kualitasnya lebih baik. SNR sebagai ukuran kualitas sinyal digunakan untuk menilai seberapa baik sinyal yang digunakan dapat diidentifikasi dibandingkan dengan derau atau kebisingan yang tidak diinginkan. Pentingnya SNR yang tinggi menunjukkan bahwa sinyal yang diinginkan jauh lebih kuat dari kebisingan, sehingga kualitas sinyal yang diterima lebih baik. SNR dalam berbagai bidang penting dalam seperti audio, video komunikasi, dan elektronik. Contoh penerapan SNR audio. SNR yang tinggi pada sistem audio memastikan bahwa suara yang direkam atau diputar bersih dan bebas dari derau atau gangguan. Video, SNR yang tinggi pada kamera memastikan bahwa gambar yang diambil jelas dan bebas dari noise atau blur. Komunikasi, SNR yang tinggi dalam komunikasi nirkabel atau komunikasi jarak jauh memastikan bahwa sinyal yang diterima kuat dan bebas dari interferensi. SNR dalam desibel atau dB. SNR sering dinyatakan dalam desibel, dB, yang merupakan ukuran logaritmik dari rasio daya sinyal terhadap daya kebisingan. 5. Jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Oke. Dalam jaringan nirkabel, uplink adalah transmisi data dari perangkat pengguna user ke perangkat server atau jaringan pusat, sedangkan downlink adalah transmisi data dari perangkat server jaringan pusat ke perangkat pengguna. Contoh, saat pengguna mengirimkan data seperti foto atau video ke server cloud, ini merupakan uplink. Fungsi memungkinkan perangkat pengguna untuk mengirimkan informasi atau data ke jaringan server. Downlink, server to user. Saat server mengirimkan data seperti konten video atau file ke perangkat pengguna, ini merupakan downlink. Fungsi memungkinkan server jaringan untuk mengirimkan data atau informasi ke perangkat pengguna. Singkatnya, uplink data dari user ke server, downlink data dari server ke user. Oke, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.